saya Hida Ulfa, saya dari kelompok 2 dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 rekayasa hidrologi, yaitu penjelasan dari soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 itu terdapat 5 gambar. Yang pertama adalah good ground cover atau daerah yang rimbun atau banyak akan pohonnya, itu runoff-nya adalah 2%. Kemudian fair ground cover dengan runoff 14%, poor ground cover dengan runoff 73%, bare ground cover atau daerah yang tanamannya itu sudah mati karena adanya penebangan atau bisa kebakaran hutan, itu runoff-nya 85%, dan yang terakhir concrete or bitumen surface impervious, itu runoff-nya 98-100%. Nah, rainfall atau hujan tidak semuanya air yang jatuh itu diserap oleh tanah, dan tidak semuanya juga air tersebut menguap dan lalu menjadi hujan kembali. Tetapi ada air yang hanya mengalir di atas permukaan tanah atau bisa disebut dengan runoff. Nah, kita ambil contoh adalah gambar pertama. Gambar pertama adalah good ground cover dengan runoff 2%. Kenapa? Karena di daerah ini itu memiliki banyak tumbuhan dan rimbun. Jadi, rainfall atau air yang jatuh di atas permukaan tanah ini dapat diserap oleh akar tanaman sehingga tingkat runoff-nya kecil karena air itu masuk ke dalam tanah dan tidak hanya mengalir di atas permukaan tanah. Contoh selanjutnya adalah concrete or bitumen surface impervious dengan runoff 98-100%. Kenapa runoff-nya banyak? Karena daerah ini tidak ada tanaman, jadi air yang jatuh di atas permukaan tanah ini tidak bisa diserap oleh tanah dan hanya mengalir di atas permukaan tanah. Inilah yang menyebabkan banjir ditambah dengan limbah dan juga polusi sehingga dapat mencemari tanah, dan juga air yang mengalir itu akan ke hilir dan juga masuk ke dalam laut sehingga mencemari ekosistem laut. Nah, maka dari itu, jika kita bertempat tinggal di daerah seperti ini, kita harus bisa menjaga lingkungan kita, yaitu dengan penanaman hutan kembali atau penanaman tumbuhan kecil-kecilan di dekat rumah. Dan juga kita bisa menerapkan reuse, reduce, recycle dari limbah yang kita buat sendiri sehingga tidak dapat mencemari lingkungan, tidak bisa merusak ekosistem, dan juga meminimalisir adanya runoff. Halo teman-teman, saya Christophorus Benidale dari kelompok 2. Dan di sini saya akan menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang rainfall dan runoff pada gambar yang diterapkan di tugas 3 rekayasa hidrologi nomor 1. Rainfall atau hujan, tidak semuanya air yang jatuh itu dapat diserap oleh tanah, tapi dapat mengalir di permukaan tanah yang disebut runoff. Pada tugas tersebut menunjukkan 5 gambar. Gambar yang pertama yaitu good ground cover dengan persentase runoff-nya 2%. Mengapa? Karena di tempat tersebut menunjukkan daerah yang banyak pepohonan dan rimbun, banyak akar juga. Daerah seperti ini seperti di pegunungan yang jauh dari aktivitas manusia. Contohnya ya di daerahku di NTT. Jadi rainfall atau air hujan yang jatuh di atas permukaan tanah atau di daerah tersebut dapat diserap oleh akar tanaman sehingga tingkat runoff-nya sedikit karena air tidak hanya mengalir di permukaan tanah tapi dapat diserap oleh tanah. Gambar yang kedua yaitu gambar yang kedua dan 3 ya. Dengan persentase runoff-nya masing-masing 4% dan 73%. Di sini tingkat runoff-nya sedikit meningkat karena daerah atau limpasan permukaannya memiliki jumlah pepohonan dan akar yang sedikit sehingga rainfall atau air hujan yang jatuh dapat diserap dan mengalir di permukaan tanah dengan persentase yang sudah diterapkan pada gambar 2 dan 3. Di gambar yang keempat menunjukkan daerah yang tanamannya sudah mati karena adanya penebangan atau terjadinya kebakaran hutan, daerah yang banyak terjadinya aktivitas manusia, sehingga air hujan yang jatuh ke permukaan tanah tersebut memiliki persentase runoff-nya 85%. Di gambar yang kelima dengan good ground cover-nya memiliki persentase 98-100%. Menunjukkan daerah yang tidak adanya tanaman
Jadi daerah seperti ini seperti di kota-kota besar yang banyaknya aktivitas manusia, banyaknya gedung-gedung besar. Jadi air yang jatuh ke permukaan tanah ini tidak bisa diserap oleh tanah dan hanya mengalir di atas permukaan tanah. Inilah yang menyebabkan kebanjiran, polusi udara, limbah, dan dapat mencemari permukaan tanah. Dan air yang mengalir ke laut juga dapat menyebari atau menyebabkan pencemari ekosistem laut. Sekian dari saya, itu adalah penjelasan tugas 3 nomor 1 rekayasa hidrologi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, di sini kembali lagi dengan saya Purno. Ya, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang runoff pada gambar yang diberikan pada tugas 3 rekayasa hidrologi nomor 1 ya teman-teman. Ini ada lagunya, maaf ya, pilih dulu ini. Jadi di situ menunjukkan bahwa gambar yang pertama yaitu good ground cover dengan presentase runoff-nya 2%. Mengapa? Karena di gambar tersebut menentukan daerah yang menunjukkan daerah yang rimbun dan banyak akar pohonnya. Jadi rainfall atau air yang jatuh di atas permukaan tanah ini dapat diserap oleh akar tanaman sehingga tingkat runoff-nya sedikit, karena air tidak hanya mengalir di permukaan tanah tapi dapat diserap oleh tanah, diserap melalui akar-akar tadi ya teman-teman ya. Contohnya seperti daerah pegunungan yang jauh dari aktivitas manusia, yang maksudnya di sini tuh yang banyak hutan-hutan mungkin ya teman-teman. Lalu gambar yang kedua yaitu gambar 2 dan 3 ya, dengan presentase runoff-nya masing-masing 4% dan 73%. Di sini tingkat runoff-nya sedikit meningkat karena daerah atau limpasan permukaannya tuh memiliki jumlah pepohonan dan akar yang sedikit sehingga rainfall atau air hujan yang jatuh dapat diserap dan mengalir di permukaan tanah dengan presentase yang sudah diterapkan pada gambar 2 dan 3. Lalu gambar yang keempat yaitu menentukan daerah yang menunjukkan daerah yang tanamannya sudah mati atau sudah jadi gersang gitu ya teman-teman, karena adanya penebangan ya kan, gersang karena adanya penebangan, akibatnya terjadi kebakaran hutan atau alasannya salah satunya kebakaran hutan gitu ya, sehingga air hutan yang jatuh ke permukaan tanah tersebut memiliki presentase runoff-nya 85%. Lalu gambar yang kelima ya benar ya, menunjukkan daerah yang tidak mempunyai tanaman. Jadi air yang jatuh ke permukaan tanah ini tidak bisa diserap, alias langsung mengalir ke atas permukaan tanah itu tanpa ada penyerapan di dalamnya gitu ya teman-teman. Nah, lalu inilah yang menyebabkan kebanjiran. Nah, hal ini yang nggak punya pohon-pohon gini tuh dapat menyebabkan banjir, polusi udara dan limbah yang dapat mencemari permukaan tanah. Yang harusnya misalnya kompos-kompos yang bisa diserap tanah itu jadi limbah kan, kalau kena banjir itu jadi limbah. Nah seperti itulah. Lalu contohnya seperti yang dialami di ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Pada musim hujan kan sering kebanjiran di sana karena nggak ada pepohonan alias gersang. Ya terus rainfall atau hujan, tidak semuanya air yang jatuh itu dapat diserap oleh tanah, tapi dapat mengalir di permukaan tanah yang disebut runoff. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan pendapat saya tentang pemahaman tentang runoff pada gambar yang diterapkan di tugas 3 rekayasa hidrologi yang nomor 1 ya. Di situ kan menunjukkan itu ada beberapa gambar. Nah, untuk gambar yang pertama itu good ground cover dengan presentase runoff-nya 2%, hanya 2% ya teman-teman yang pertama itu. Karena di gambar tersebut menunjukkan daerah yang rimbun dan banyak akar dari pepohonan. Jadi rainfall atau air yang jatuh dari hujan itu jadi dia diserap oleh banyak akar tanaman itu ya, diserap. Jadi tingkat runoff-nya sedikit, yaitu karena tadi diserap oleh tanaman-tanaman di sekitarnya. Contohnya seperti di daerah pegunungan
dari daerah pegunungan itu kan banyak ya itu pohon-pohon itu banyak sekali ya, itu akar dari pohonnya itu nanti nyerap air hujan yang turun, jadi runoff-nya sekitar hanya 2%-an. Untuk di gambar yang kedua dan tiga ya, jadikan satu aja. Ini presentase runoff-nya masing-masing 4% dan 73%. Di sini tingkat runoff-nya sedikit meningkat dari yang pertama tadi kan, karena daerah atau limpasan permukaannya memiliki jumlah pepohonan dan akar yang sedikit, sehingga rainfall atau apa hujan itu ya, hujannya itu jadi banyak yang jatuh dapat diserap dan mengalir ke permukaan tanah dengan presentase yang sudah yang perkirakan tadi lah 4% sama 73%. Untuk di gambar yang keempat menunjukkan daerah yang tanamannya sudah mati karena adanya penebangan liar atau kebakaran atau pembangunan lah, itu kan lahan yang untuk pohonnya jadinya dipakai untuk hal lain, jadi kan akar tanamannya kan jadi sedikit gitu ya. Untuk runoff-nya presentasinya sekitar 85%. Untuk di gambar yang ke-5 ya, menunjukkan daerah yang tidak adanya tanaman, itu enggak ada tanamannya sama sekali, jadi air yang jatuh ke permukaan tanah ini tidak ada yang nyerap, jadi hujan yang jatuh ke tanah itu kan biasanya diserap oleh tanaman, karena ini nggak ada tanamannya sama sekali, jadi runoff-nya sekitar 98-100%. Inilah yang menyebabkan kebanjiran polusi udara dan limbah yang dapat mencemari, karena tidak ada hujan yang diserap oleh tanaman ya, itu kan menyebabkan banjir juga teman-teman. Lalu rainfall atau hujan, tidak semuanya air yang jatuh itu dapat diserap oleh tanah, tapi dapat mengalir di permukaan tanah yang disebut runoff.